Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan bahasan surat Al-Fat, insyaallah ayat 5 dan 6. Tentang pahala bagi orang mukmin dan siksaan bagi munafik dan musyrik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat ad-dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Jadi pahala bagi orang mukminnya tercantum pada ayat 5 dan siksa bagi orang munafik serta musyrik tercantum pada ayat 6. Kita lihat tarjamahnya. Hal itu, jadi apa yang telah diterangkan sebelumnya, agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga. Jadi di sini disebut orang mukminnya laki-laki dan perempuan. Walaupun biasanya tidak disebut laki-laki dan perempuan kaki ke bawah, laki-laki maupun perempuan, tapi di sini untuk menunjukkan bahwa surga itu hak antara laki-laki dan perempuannya sama, tidak ada perbedaan mana laki-laki mana perempuan masuk surga itu sama, punya hak asalkan dia beriman dan beramal soleh. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai tajri min tahtihal anhar, tajri mengalir di bawahnya min tahtiha al anhar, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya khalidina fiha. Dia pun akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Yukaffir itu asal artinya menutup, tapi dipahami menghapus oleh Departemen Agama. Ini terjemah Departemen Agama ya. Yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Juga agar dia mengadab atau menyiksa orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi baik laki-laki yang munafik itu maupun perempuan, musyrik juga baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu sifat orang munafik dan musyrik di sini berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran adab dairatus saw yang buruk. Allah pun murka kepada mereka, melaknat mereka dan menyediakan neraka jahanam
bagi mereka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali saat Masirah. Sekarang kita lihat tarikh ayat ini. Diriwayatkan oleh Ahmad. Ahmad itu siapa? Imam Hambali. Imam kalau ahli hadis menyebutnya Imam Ahmad. Tapi kalau fikih Imam Hambali. Jadi Ahmad bin Hambal di Imam Hambali. Dalam kitabnya Musnad Ahmad dan Al-Bukhari. Siapa Al-Bukhari? Muhammad. Jadi kalau Imam Ahmad Ahmad, kalau Imam Bukhari namanya Muhammad, yang wafat 256 Hijriah. Dalam Sahih. Itu nomornya juga. At-Tirmidzi juga Muhammad. Bu Isa. Bahwa Anas bin Malik itu putra angkat Rasul SAW, menceritakan ketika awal surat Al-Fat itu turun pada peristiwa Hudaibiyah, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Maka para sahabat itu menyatakan, Hani ammari famalana, alangkah bahagia engkau ya Rasulullah, karena kan mendapat kemenangan, perdamaian menguntungkan, berbondong-bondong manusia masuk Islam. Ada peristiwa Hudaybiyah itu. Bahkan diberitakan Mekah bakal dikuasai oleh Rasulullah. Hani ammari'ah, alangkah bahagia ya Rasulullah. Famalana, lalu bagi kami apa? Itu para sahabat itu bertanya. Kalau bagi engkau dapat kebahagiaan yang hebat, yang sempurna, lalu bagi kami, para sahabat, orang mukmin, apa mendapatkan? Maka turun ayat ini, ayat 5 ini. Jadi bagi orang mukmin adalah surga dan dihapus kesalahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya bagi Rasul, tapi bagi orang mukmin dan termasuk kita. Kan kita orang mukmin. Insya Allah kita bebas dari munafik. Yakin itulah, bebas dari munafik ya. Dan bersih dari musyrik. Utamanya munafik makan ngaku beriman, hatinya tidak. Padahal kan kita hati, ucap, perbuatan kan iman. Kurang-kurang sedikit pada ya manusia kayak diampuni lah. Nah, maka ini jaminan bagi orang mukmin masuk surga dan dihapus kesalahan. Kita juga bukan orang musyrik, dan orang musyrik makan menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Kita kan tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi turun ayat ini merupakan rangkaian ayat sebelumnya yang sudah kita bahas kebetulan Jumat yang lalu ya. Sekarang menoron agentos nutu hadir, biasa hadir. Gak apa-apa. Untung we selesai. Naskahna penting. Naskahna penting maghrib selesai. Akhir malam-malam. Nah, barusan diambil. Jumatan diambil. Tegaslah, bukan hanya memberi anugerah pada Rasul dengan peristiwa Hudaybiyah itu, melainkan sebagai anugerah pula bagi orang-orang yang beriman. Jika bagi Rasul ada ampunan dosa yang telah lewat dan yang belum lewat, maka bagi mukmin ada surga dan pengampunan kesalahan. Kan itu untuk besar. Itu tarikh. Sekarang tanasuk.
kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya dijanjikan bagi Rasul akan mendapatkan kemenangan gemilang. Karena itu waladhi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim dan walillahi junudus samawati wal ardh. Maka pada ayat berikutnya dijanjikan bagi mukmin bakal masuk surga. Jadi kaitan yang pertama ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya banyak janji kepada Rasul, maka ayat ini janji kepada mukmin. Kaitan yang kedua, pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa sakinah akan didapat oleh mukmin. Kan di situ dikatakan anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Pada ayat sebelumnya Allah menurunkan sakinah, ketentraman bagi hati orang mukmin yang beserta iman, karena liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman bertambah. Pada ayat berikutnya diterangkan bahwa ketentraman yang paling utama. Apa ketentraman paling utama? Surga. Surga itu paling utama. Tidak ada tidak ada hati sedikit pun. Kalau di dunia makan ketentraman teh ada selingan, ya. Ketenangan itu ada selingan. Justru di dunia mah sifat kenikmatan teh gitu. Ya sementara berganti-ganti antara tentram dan gelisah, antara susah dan bunga, antara bahagia dan duka. Itu kenikmatan di dunia. Lamun bunga bahagia terus, itu bahagia. Kalau sedih terus menerus, udah sedih deh. Jadi kalau terus menerus sedih, kan tersedih deh. Kalau terus menerus senang, tersenang deh. Sampai tinggali orang-orang yang kaya saliuk beh, bro di juru bro dipantau ngelayah di tengah imah. Kan kekurangan aya wae. Jadi justru di dunia itu kenikmatan yang namanya nikmat itu variasi. Nikmatan variasi. Makanya yang kenikmatan orang itu sampai naik puncak gunung, pergi ke susah-susah gitu ya. Udah jalan mah di rumah jalan enak, jalan aspal, ayo kada jambatan reyot. Ya kenikmatan. Udah kan di jalan tol enak, mah ayo kalau kah naik gunung itu kah nurumpil, itu kan variasi. Tanasub yang ketiga, ayat sebelumnya menjanjikan ampunan bagi Rasul, karena di situ kan dikatakan ayat sebelumnya mengampuni maka taqaddama wa ma ta'akhkhar, baik dosa yang lewat maupun yang dilampaui. Pada ayat berikutnya dijanjikan akan memberikan ampunan bagi orang mukmin dari kesalahan. 4. Pada ayat 4 ditegaskan bahwa Allah memiliki tentara langit dan bumi. Walillahi junudus samawat wal ardh. Allah itu punya langit, punya tentara langit dan bumi. Bukan hanya memiliki langit dan buminya saja, tentaranya juga punya. Tinggal di komando, langsung bisa bisa ngegempur langit dan bumi itu tentaranya. Di dunia juga ada yang punya begitu, seperti Presiden Amerika tuh, di pesawat itu kalau mau komando perang tinggal di tombol pesawatnya kan langsung ngegempur tentaranya. Tapi kan langit mah teu punya tentara Amerika. Tentaranya juga khusus. Nah, di ayat 6 ditandaskan Allah menyiksa orang munafik dan musyrik karena kesalahan mereka.
Semua itu berdasar pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu aliman. Allah itu tahu siapa yang munafik. Hakiman dan bijaksana. Jadi bukan sewenang-wenang, itu sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan. Tanasub kelima, pengunci ayat 4 menandaskan bahwa Allah itu tahu dan maha bijaksana, karena di situ dikatakan kan wa kana Allahu aliman hakima. Jadi itu teh ayat-ayat kan sok aya ujungna nya, kana Allahu aliman hakima tusami ampasiro. Kemudian apa lagi? Basyiron wa nadhiro, pengunci teh eta teh menandaskan kaitan dengan sebelumnya. Allah teh jadi menyebut nama dia di ujung ayat itu ayat telaahan sebelumnya. Seperti awal surat, awal ayat itu ada penelaahan yang mendalam. Seperti ada yang diawali dengan sumpah kan, watin, ada wadduha, ada wal asr. Itu ada rahasia yang bisa kita telah. Ujungnya juga begitu. Ada rahasia. Nah, itu tanasub. Sekarang tahlil tafsir. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Hal itu agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan janji Allah bagi orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka bakal masuk surga. Semua mukmin itu bakal masuk surga, begitu kan kata sabda Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku yang menjadi mukmin pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat tuh bertanya, loh, ada yang tidak mau ya Rasulullah tidak masuk surga? Ada sehingga tidak mau masuk surga? Memang ada yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man atau ani dakhala jannah wa man asa faqad aba. Yang taat kepadaku itu yang mau masuk surga. Tapi kalau yang tidak taat padaku, itu yang nggak mau. Jadi tandanya tidak mau masuk surga teh tidak taat. Karena orang mukmin itu hatinya tentram, serta semakin bertambah iman, maka akan semakin bahagia. Kebahagiaan utama adalah masuk surga di akhirat kelak. Disebutkan mukmin laki-laki maupun perempuan itu sebagai lambang kesamaan derajat. Amal membawa ke surga. Jadi nilai amal itu bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kualitas amal. Keimanan seseorang itu bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi ditentukan oleh kualitas keimanan. Kemudian jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kan banyak sekali di dalam Quran. Kalau surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang dimaksud dengan mengalir sungai-sungai di bawah nate secara ringkas menggambarkan kenikmatan tiada terhingga. Surga itu terdapat sungai mengalir yang memberikan kenikmatan tiada terhingga. Kebutuhan air itu kan merupakan yang sangat pokok dalam kenikmatan hidup.
sok imah page pakai weteu beteng sebeh tapi teu aya cai menderita. Jadi walaupun rumahnya mewah tapi kalau cai teu ngalir parem caina udah belaan telepon ka ditu ka dia cari cai. Itu jadi sumber. Maka disebutkan mana yang pertama air mengalir sungai itu segala sumber kenikmatan ada. Itu mana pertama. Makna yang kedua tasbih atau perumpamaan. Perumpamaan itu apa? Kenikmatan surga itu tidak berhenti bagaikan air mengalir. Air mengalir di sungai kan tidak pernah berhenti. Itu terus menerus. Beda tadi oke jeng kenikmatan di dunia makan suka berhenti gitu. Nikmat sehat karang sakit berhenti lah. Nikmat makan kaburu wareng berhenti. Nikmat wisata kaburu pulang capek. Nah, itu ada hentinya. Tapi kalau kenikmatan surga mah tidak pernah berhenti, terus menerus. Bagaikan air mengalir sungai, jadi itu perumpamaan. Kenikmatan surga tidak pernah terputus sejenak pun. Beda lagi dengan kenikmatan dunia. Dan memang digambarkan, diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah dalam hadis qudsi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allahu a'dadtu li ibadi, qala Allahu a'dadtu li ibadi, Allah berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku as-salihin yang soleh, mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotar alaihi qalbu bashar, yaitu kami sediakan surga bagi hamba-hambaku yang soleh, sesuatu yang tidak pernah terpandang mata. Bagaimana keindahan surga itu? Oh, mengemeren seperti itu. Jawab, lebih dari itu. Apa yang dipandang oleh mata, lebih dari itu. Bagaimana nikmatnya di surga seperti ini, lebih dari itu. Wala ainun ro'at, atau terdengar, lebih dari itu. Atau terbayang, tergetar, atau tersirat dalam hati, lebih dari itu. Itu kenikmatan surga. Makanya melebihi segalanya. Hadis qudsi ini mengungkapkan, karena hadis qudsi, karena firman Allah dikutip oleh Rasul. Nikmatan surga melebihi segalanya, tidak terbayangkan oleh pikiran, belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga. Jadi jika membayangkan sesuatu kenikmatan tiada terhingga, maka kenikmatan surga lebih dari itu. Lebih dari yang dibayangkan. Firman Allah juga menunjukkan fala ta'lam nafsum ma ukhya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu bekerja, berbuat. Jadi macam-macam nikmat tiada terhingga di surga, tidak akan bisa dibayangkan atau terdapat dalam angan-angan hati manusia. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Nah, kemudian Allah juga menghapus kesalahan-kesalahan mereka, kenikmatan berikutnya.
Menurut Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 dalam usia 73 tahun, Ibnu Katsir, Allah menghapus kesalahan mukmin baik laki-laki maupun perempuan sehingga bebas dari siksaan akibat kesalahan yang dilakukan. Walaupun mungkin menghapusnya ada yang otomatis gitu ya, bebas, bersih, sehingga lancar ke surga, ada yang dihapus melalui proses itimang, melalui masuk neraka dulu, pokoknya mah ada yang dihapus kesalahan itu. Dan dalam surat An-Nisa juga dikemukakan kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, in kajatanibu kabair, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu dihapus oleh ibadah. Antara sholat ke sholat, menghapus kesalahan Jumat ke Jumat. Dengan sodako, menghapus kesalahan. Orang mukmin itu baik laki-laki maupun perempuan akan ditutupi kesalahannya karena telah melakukan apa yang disyariahkan Rasul. Manusia tidak akan lepas dari kesalahan. Kesalahan mah pasti aya sudah. Setiap manusia berbuat salah mah aya wae. Dan itu ditandaskan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang wafat tahun 93 dalam umur 103 tahun. Kullu ibni Adam khoto'un wa khairul khoto'in at-tawwabun. Anak cucu Adam teh sok berbuat salah, tapi sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang tobat. Jadi hadis ini menyatakan bahwa setiap manusia itu akan mengalami kesalahan. Maka tidak, bagi yang tidak pernah berbuat, bagi yang berbuat salah, yang baik-baik itu adalah yang tobat. Makanya ulah pohowe tobat mah. Antara lain tobat, ritualnya istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi utama nama perbaikan, jadi bukan pada upacara ya, tobat itu pada perbaikan sikap. Wa kana dzalika indallahi fauzan azima. Dan yang demikian itu indallah, menurut Allah, fauzan azima, pahala atau keuntungan yang besar. Semua yang diceritakan, sakinah, tambah iman, masuk surga, menghapus dosa, itu merupakan anugerah terbesar dari Allah untuk orang yang beriman. Inilah hakikat kenikmatan yang tiada terhingga diberikan Allah kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian sebagaimana dikutip Said Qutb yang wafat 1386 Hijriah, dirangkaikan dengan penjelasan siksaan bagi orang yang tidak beriman, bagi yang menjauhi mukmin, maka itu tampak kenikmatannya. Jadi setelah Allah menjelaskan bagaimana kenikmatan diberikan kepada orang mukmin, kemudian siksa bagi orang munafik, kan itu akan jelas kenikmatan tiada terhingga kalau ada perbandingan itu. Kalau ada perbandingan itu kelihatan gitu, mana yang sedih, mana yang senang. Makanya dirangkaikan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Nyiksa, mengadab orang-orang laki-laki perempuan, baik yang laki-laki maupun perempuan, kalau dia munafik, siksa. Begitu pula musyrik. Menurut Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, ketika ayat ini turunkan, Allah menyiksa orang munafik yang berada di Madinah dan orang musyrik
yang berada di Mekah ketika ayat ini diturunkan. Jadi nyata, kata Al-Baghawi, di Madinah itu disiksa orang-orang munafik. Dan di Mekah juga disiksa orang-orang musyrik. Orang musyrik yang berada di Mekah telah berani melawan Rasul hingga menghadang untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah pada perang Hudaybiyah. Orang munafik yang di Madinah juga mendukung orang-orang musyrik yang berbuat salah tadi. Nah, Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat berat. Munafik utamanya adalah yang mengaku beriman di mulut, pada hati tidak. Sedangkan musyrik adalah yang menyekutukan, kata As-Sawqani yang 1250 Hijriah wafatnya. Siksaan bagi orang musyrik berlaku dunia maupun akhirat. Di dunia mereka tersiksa karena orang-orang mukmin itu mendapatkan kemenangan, kan tersiksa. Jadi, kalau orang punya kedudukan, kalau punya kedudukan tinggi, jatuh itu tersiksa. Beda jeung rakyat kecil. Lamun seorang jenderal gitunya, kepangih kesalahanana, tong di penjara, kapangih geus stres. Kalau pejabat tinggi itu jatuhnya itu stres, tersiksa. Makanya siksaan bagi orang munafik dan musyrik itu bukan hanya di akhirat kelak, di dunia juga akan tersiksa. Sedangkan orang musyrik adalah yang menyekutukan Allah dengan menuhankan yang lain. Menurut As-Sawqani, siksaan bagi munafik dan musyrik berlaku dunia maupun akhirat. Di dunia mereka tersiksa, di akhirat masuk neraka. Dengan kemenangan Islam, peperangan mereka itu kan gagal total, itu tersiksa. Tidak berhasil. Ayat ini mengandung perintah, apabila ingin bebas dari siksaan duniawi dan ukhrawi, maka bersihkan diri dari kemunafikan dan kemusyrikan. Kemunafikan itu memunculkan mafsadat di dunia, karena akan selalu dihantui oleh ketakutan. Munafik kan begitu. Jadi orang yang pura-pura itu kan hidupnya selalu dihantui, takut ketahuan itu tersiksa. Karena oleh kebohongan. Kemusyrikan memunculkan ketergantungan pada yang dipertuhankan selain Allah. Jadi sebenarnya kemusyrikan dan kemunafikan itu siksaannya bukan hanya di akhirat kelak saja, tapi juga di dunia. Kan orang musyrik itu tergantung bukan hanya kepada Allah, tapi kepada dunia. Maka pada dunia juga merasa ketergantungan. Jadi ketika tidak ada itu tersiksa. Ad-dhonina billah dhonnasau, yang sifatnya adalah buruk sangka pada Allah. Mereka menyangka pada Allah dengan prasangkaan buruk. Menurut Al-Alusi yang 1270 Hijriah wafatnya, utamanya sangkaan mereka bahwa Allah tidak akan memberi pertolongan pada orang mukmin. Nah, itu disangkaan nanti. Disangka nanti akan bebas itu di dunia, akan bebas dari siksaan. Padahal kan orang yang berbuat salah mah lila-lila maka panggil walaupun direkayasa. Direkayasa, dituduhkan kepada orang lain. Nah ini mah lila-lila maka panggil. Itu tersiksanya. Sedangkan mereka segalanya dalam peperangan itu bisa ditentukan oleh taktik dan strategi mereka. Disangkanya bahwa taktik dan strategi itu semuanya bisa menentukan, tapi kan kenyataannya tidak. Pasukan besar bisa mengalahkan pasukan kecil. Buktinya ada pasukan kecil mengalahkan yang besar.
para pembesar itu bisa mengalahkan yang kecil. Buktinya pengalaman di kalangan kaum muslimin juga dulu. Seperti Khilafah Abbasiyah itu jatuhnya itu kan oleh budak-budak belian bersatu. Raja Heksos dulu di Mesir itu kalahnya itu oleh dinasti Fir'aun yang budak-budak belian. Banyak yang begitu itu. Jadi taktik dan strateginya ya bagus, tapi kadang-kadang ada saja gitu dampak. Makanya jangan menyangka segala-galanya ditentukan oleh manusia. Ada penentuan lain. Sangkaan mereka segalanya dalam peperangan itu ditentukan oleh taktik dan strategi belaka tanpa pertolongan Allah semacam ini, maka musyrik gagal, ada kesalahan, kekalahan bisa terjadi. Kemenangan dan kekalahan dalam peperangan ataupun perjuangan tidak semata ditentukan oleh taktik dan strategi atau oleh banyaknya pasukan. Kemenangan terkadang diperoleh dari pertolongan Allah. Tapi lamun partai mah banyaknya anggota pasti menang. Lamun banyaknya anggota, tapi kan kadang-kadang kalahnya di hal lain. Ya. Jadi prasangka buruk yang salah juga digambarkan dalam ayat wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala jurudukum walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukumul ladzi wa dzalikum dhannukumul ladzi donantum bi rabbikum ardakum asbahtum minal khasirin. Surat Fussilat. Kamu tidak dapat bersembunyi dari siksaan, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhan. Itu telah membinasakan kamu. Jadi jangan dikira Allah itu tidak tahu. Orang yang bersangka buruk pada Allah itu mereka tidak diawasi segala ucap sikap, mereka melakukan dosa, kadang terang-terangan, kadang sembunyi. Ingat, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hilangkan buruk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya, kalau pada waktu yang lalu udah saya bahas juga ya, kadang-kadang kita menyangka karena tidak dikabul tebo ating kieu buating Allah teh ngambek. Jangan menyangka buruk. Ya, prasangka buruk yang diutarakan pada ayat ini utamanya Yahudi Bani Nadir yang telah mengadakan perjanjian damai dengan Rasul untuk saling menjaga keamanan. Ternyata Yahudi itu melanggar perjanjian dengan mendukung orang musyrik yang memusuhi kaum muslimin. Yahudi mendirikan benteng yang kokoh untuk melindungi diri. Disangganya dapat bebas dari ancaman atau pengusiran yang dilakukan kaum muslimin. Karena Yahudi itu melanggar perjanjian, maka harus keluar dari Madinah. Mereka juga melindungi diri, benteng kokoh. Bahkan mereka menyangka akan bebas dari adab dengan benteng itu. Ternyata bentengnya hancur. Di benteng itu bisa dalam arti dinding, membentengi diri, bisa juga benteng-benteng. Kalau mungkin hidup di dunia mah
geng-geng gitu ya, geng atur sedemikian rupa supaya melindungi diri. Ternyata geng yang sudah menyatakan setia juga pada suatu saat berontak. Akhirnya kaum muslimin tuh pada Yahudi itu mengusir, dan Yahudi itu bisa diusir dari Madinah. Kekalahan. Jadi asal nama kalau tidak melanggar perjanjian antara Muslim dengan Yahudi itu si Yahudi teh bisa aman. Tapi karena melanggar perjanjian jadi kalah, diusir semua karena perjanjiannya begitu. Kalau melanggar akhirnya habis orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi ada perlindungan kepada Yahudi itu selama Yahudinya bagus kepada kaum muslimin. Dan dalam ayat ini digambarkan orang musyrik yang munafik itu berburuk sangka kepada Allah, maka disiksa. Alaihim dairatus sau, maka pada mereka itu giliran adab yang buruk. Siksaan ada diderita oleh salah sangka pada Allah, menyangka tidak yang memberi pertolongan kepada orang mukmin, maka bergiliran siksaannya itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kata Sibawayh sebagai dikutip oleh Al-Qurtubi, sau di situ mengandung arti fasad, berbagai kerusakan. Segala kerusakan, kepedihan, kerugian, dan kesusahan lahir batin itu dialami orang munafik yang menipu, serta orang musyrik yang berprasangka buruk. Menurut Al-Baghawi, perputaran sau yang diderita mereka adalah bil adab wal halak, siksaan dan kehancuran. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan Allah murka terhadap mereka dan mengutuknya. Karena orang musyrik menyangka buruk pada Allah, Allah murka dan mengutuk. Wa a'adda lahum jahannam, dan janji Allah pada mereka adalah neraka jahanam di akhirat. Jadi kalau di dunia siksaan, di akhirat jahanam. Wasaat masiro, dan tempat kembali yang sangat buruk. Sekarang kita lihat takwil ayat. Ayat 5 dan 6 merupakan basyiron wa nadhiron. Ayat 5 dan 6 itu merupakan basyiron wa nadhiron. Basyiron itu apa? Membawa berita baik, dikabitaeun. Kalau nadir, peringatan, dikasieun. Jadi ayat itu kadang basyir, kadang nadir. Dan kita juga kalau mengajarkan Islam itu harus seimbang. Ada basyir dan nadir. Entong pisurgaeun wae nu dicaritakeun teh, pinarakaeun oge kudu dibejakeun. Ya pikasieun supaya hati-hati. Supaya takut, supaya waspada. Kadang-kadang kan disebutkan cenapan hari dakwah teh kudu pisurgaeun unggul. Enggak. Quran juga ada basyir, ada nadir. Kabar gembira bagi mukmin dan kabar duka bagi munafik. Basyir, berita gembira bagi mukmin. Kemudian 2, surga merupakan kenikmatan tiada terhingga, disediakan bagi orang mukmin yang berjuang meninggikan al-Islam, memberantas kemunafikan dan kemusyrikan. Kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, dipandang mata, karena tidak tinggali, bisa dipandang mata kepala, karena jauh lebih nikmat daripada itu, tiada bandingannya. Takwil ketiga, kenikmatan surga yang digambarkan di ayat ini bisa dipahami tasbih atau perumpamaan seperti air sungai yang mengalir yang tidak pernah terputus. Bisa juga dipahami sebenarnya, karena air mengalir itu sumber kenikmatan tiada terhingga. Tidak ada kenikmatan tanpa saluran air dimanapun hidup di dunia ini.
sehingga naik pesawat terbang aja kapung mawacai. 4. Berita gembira berikutnya berupa ampunan bagi orang mukmin. Allah menutupi berbagai kesalahan mukmin, bahkan menghapusnya sebagai pahala besar dari keimanan. 5. Anugerah ilahi berikutnya disediakan bagi orang mukmin berupa pahala yang sangat besar, fauzan azimah. 6. Siksaan bagi munafik dan musyrik sebagai berita bagi mereka. Ini berita nadir. Inilah sebagai perbedaan antara nasib orang munafik musyrik dibanding orang mukmin. Orang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan, orang musyrik penderitaan. Jadi kalau seimbang, ini kenikmatan, ini siksaan kan kelihatan kenikmatan. Makanya Quran tuh basyir wa nadhir. 7. Munafik dan musyrik buruk sangka pada Allah, maka mereka mengalami alaihim dairatus sau, yang buruk. Beda dengan mukmin, selalu bersangka baik pada Allah, maka akan mendapatkan pahala dan ampunan. 8. Kemurkaan Allah dan kutukannya ditimpakan pada orang munafik serta musyrik. Munafik telah berbuat dolim karena menipu mukmin. Mereka telah berbuat dolim, musyrik berbuat dolim. Dolim na musyrik mah menempatkan selain Allah sebagai Tuhan, maka dolim. Jadi orang munafik dolim nate ya munafik pura-pura tea, pura-pura beriman, dan di sini dikatakan munafik itu menipu, berbuat dolim karena menipu mukmin, menipu Allah dan orang-orang mukmin. Yukhadi'unallah, ya, yukhadi'unallah, menipu orang mukmin waladina amanu, dolim. Kalau musyrik dolim nate menempatkan selain Allah mempunyai kedudukan seperti Allah, itu dolim. Kan pada dasarnya dolim teh menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada proporsinya, kebalikan dari adil. Nah, orang dua-duanya dia munafik yang musyrik juga, dua-duanya dolim. Siksaannya beda-beda tergantung dosanya. Tapi munafik itu di dalam surat An-Nisa fiddarkil asfal, keraknya neraka. Ya, tapi munafik itu memang kerak neraka lebih berat kok. Tapi musyrik juga, kalau musyrik napan musyrik ada yang jali terang-terangan, ada yang hobi sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ditinjau dari sudut keduniaan gitu ya, munafik itu lebih bahaya daripada musyrik. Ya, karena tidak kelihatan bagi orang mukmin, bagi orang mukmin teh munafik kadang-kadang disangka, ya kadang-kadang disangka mukmin, disangka kawan padahal lawan gitu. Munafik bisa terjadi. Musyrik juga ada, cuman kalau musyrik mah kan jelas kelihatan itu menyembah selain Allah. Tapi kalau munafik mah nggak kelihatan. Mungkin juga, tapi ya karena dekat tinggal itu ya susah. Munafik mah hese nuduh orang itu munafik kan. Ya bisa jadi sulit kita menuduh orang ini munafik, nggak bisa karena nggak terlihat. Kalau orang musyrik mah kan kelihatan gitu menyembah selain Allah. Kalau munafik mah nggak kelihatan. Ya tanda-tandanya
tanyanya. Tapi apakah dia itu masuk munafik ataukah tidak? Susah. Untuk tahunya memang tidak tahu. Munafik itu hanya jangan sampai aja, kita jangan sampai terjebak gitu. Ya ciri-cirinya antara lain dalam hadis kan, tidak hadasa kadaba, kalau ngomong suka bohong, tidak wa'ada apabila janji, ahlapa sulaya gitu ya. Kemudian apabila dititipi hianat, itu tanda-tandanya. Tapi apakah orang itu munafik beneran? Susah. Cuman ini mah tandanya yang harus kita waspadai. Ya. Kita tidak bisa memvonis orang itu munafik. Karena apa? Rahasia Allah. Hanya waspada aja dalam kehidupannya. Jangan sampai terjerumus, sampai terjebak. 9. Jahanam sebagai tempat kembali yang menyengsarakan, diancamkan pada munafik dan musyrik. Jika kemurkaan dan kutukan Allah itu bisa diderita di dunia, maka jahanam di akhirat. Makanya disebut saat masyarakat. Sekarang tatbiknya, penerapannya. Perbedaan mukmin dengan munafik tergambar dalam ayat ini. Antara lain, mukmin imannya 100% yang dibuktikan oleh keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Sedangkan munafik hanya mengaku iman di mulut belaka, sedangkan hatinya tidak. Kan hatinya tidak tahu oleh manusia, hanya Allah yang tahu. Kedua, munafik buruk sangka pada Allah, sedangkan mukmin baik sangka pada Allah. 3, munafik tersiksa di dunia dan di akhirat, sedangkan mukmin akan mendapatkan kesenangan duniawi dan ukhrawi. 4, mukmin akan mendapatkan ampunan dari Allah sehingga kesalahannya ditutupi, sedangkan munafik tidak. 5, mukmin akan mendapatkan pahala berlipat, sedangkan munafik tersiksa yang berlipat. Kemudian 2, musyrik dan munafik, baik laki-laki maupun perempuan, itu memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, mesti berusaha menjauhi sifat. Jadi menjauhi orang nama susah, cakap kita nih, kalau menjauhi orang nama. Dan kita tidak tahu atau mana munafik, mana bukan. Menjauhi orang, tapi menjauhi sifat. Sifatnya yang harus kita jauhi. Usaha mukmin menjauhi sifat buruk tersebut, itu diawali dari diketahuinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan sifat buruk tersebut agar bisa dijauhi. 3, dengan diungkap keburukan munafik, musyrik, serta nasib mereka di dunia maupun di akhirat, itu mengandung larangan nifak dan syirik kepada mukmin. Terkandung pula di dalamnya perintah agar mewaspadai mereka, serta menjauhi sifat munafik musyrik. Menjauhi sifatnya ya, karena orang mencegah tiga hesed. 4, syirik merupakan dosa yang terbesar karena menjolimi Allah yang Maha Tunggal. Tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai kedudukannya. Musyrik itu mempertuhankan selain Allah. Artinya berbuat dolim kepada yang memiliki kekuasaan dalam segala hal. Ayat yang menjelekkan syirik ini mengandung perintah agar bertauhid. Jadi kalau kita ingin bebas dari sifat syirik, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mempertuhankan selainnya. Kemudian 5, langkah yang mesti ditempuh orang mukmin agar mendapatkan surga, mendapat ampunan, serta meraih rahmat Allah, antara lain, pertama tauhid, bersih dari syirik.
baik syirik yang terang-terangan menyembah selain Allah, syirik hobi yang sembunyi-sembunyi, maupun syirik peniyah, irodat, kehendak, dan bertauhid, jadi bebas dari syirik. Kedua, waspada terhadap ulah munafik. Jadi tindakannya, sifatnya harus kita tetap waspadai, jangan sampai terjerumus. Tiga, menjauhi sifat munafik. Kita berusaha jauhi sifat munafik yang cukup banyak. Sifat munafik di dalam surat Al-Baqarah awal aja udah bicara kan, sejak ayat 8 itu sudah berbicara munafik sampai ayat 19 berbicara munafik, sifat-sifatnya yang harus kita jauhi. Kemudian baik sangka pada Allah, selalu berbuat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberi rahmat kepada kita, mengampuni dosa. Jangan buruk sangka, karena ana inda doni abdi, dalam hadis qudsi, aku itu dipengaruhi oleh prasangka buruk hambaku. Jangan buruk sangka kepada Allah. 6, segala usaha hanya mengharap keridhaan Allah. Jadi diusahakan apapun yang kita perbuat, ucap, sikap, maupun keyakinan, hanya mencari, menunggu ridho Allah. 7, selalu bertaubat dari segala kesalahan, agar selalu mendapat ampunan. Karena apa? Karena ya tadi, manusia itu kesalahan selalu ada. Jadi tidak pernah bebas pisan dari kesalahan. Oleh karena itu rajin bertobat. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul itu tidak kurang dari 100 kali sehari bertobat. Jadi terus menerus kalau begitu bertobat itu. Astagfirullahaladzim itu ritualnya ya. Istighfar itu ritualnya, tetapi usaha nama menjauhi. Kan dulu sudah kita bahas tobat yang bakal diterima oleh Allah itu 5. Pertama, sadar akan kesalahan. Kedua, menyesal dari perbuatan salah. Ketiga, mohon ampun dari kesalahan itu. Keempat, berhenti dari kesalahan itu. Kelima, mengganti dengan perbuatan baik. Cekap Sakitu 1458. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.